Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita menyambung kaji kapatang. Hadirul qalbi wal khusyuk, masih part 1 bab 2. Hadir hati itulah khusyuk. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung talqin zikir wirid dengan niat ridha Allah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Shalawatumi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nafi isbat la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah ilaha dunia sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bi'idnillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir jatina wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan Nabi Yunakam Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan Al-Madi Kalimatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wabil khusus arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat
Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afadal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah beralamin. Adon hadir hati atau khusyuk ya. Amma ba'du, kita lanjutkan lagi ya. Sekali lagi ya, pasrah bukan menyerah. Pasrah bukan malas. Ya, bukan. Tapi pasrah adalah bentuk tertinggi dari keyakinan bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan hambanya. Gitu ya. Jadi udah paham ya? Coba rubah pola berpikir pasrah. Keyakinan kita mesti pasrah, Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Itu pasrah. Maka berubah nanti tuh. Jadi pasrah itu diilmui. Ya, diilmui. Karena yang namanya hadir hati, yang disebut khusyuk. Bapak hadir nggak hati sekarang? Ya, orang yang hadir hati itu kayak dibius Pak. Kayak dibius Pak. Nggak kepikiran minta air, nggak kepikiran pengen minum, nggak. Itu hadir hati. Ini bukan nyinggung. Jadi tingkatan hadir hati itu beda ya dalam konsep sholat. Ya, sampai ya. Nah, minum kan perlu Pak. Gimana hadir hati kalau kita kehausan? Nah, itu waswisu bisudurinas ini ya. Benar nggak? Nah, ya gitu Pak. Ya. Jadi sekali lagi, makanya kalau kita misalnya lagi belajar seorang guru dengan murid. Itu kan sering marah guru itu kalau muridnya itu main-main kan. Nah, itu sama dengan hadir hati, sama dengan gitu. Ya. Ini bukan faktor supaya dia pinter aja, bukan begitu ya. Jadi hadir hati khusyuk berarti antum memiliki hati yang terhubung dengan Allah. Itu bahasa spiritual. Kalau antum hadir hati antum dalam segala apa aja, maka antum langsung terhubung dengan Allah. Akan aman badan antum. Kalau terhubung dengan Allah, berarti antum dilindungi sama Allah. Nah, ini mungkin dipelajari. Ya. Nah, itu berat Pak. Ya. Jadi terhubung dengan Allah sehingga membuat segala sesuatu menjadi mudah, indah. Ya. Semuanya indah, walaupun pesek. Pasti indah tuh. Nah, gitu. Kalau hadir hati, ya. Benar kan? Sama dengan mencintai. Itu hadir hati. Ya. Nggak pandang bulu kan, walaupun anaknya 10, kalau hadirnya hati mencintai mesti dia tetap aja cantik, betul kan? Nah itu, ya. Jadi indah Pak, nah. Dan penuh makna kalau hadir hati itu. Apa aja tidak dianggap sepele. Ini terwujud melalui kesadaran untuk tidak terfokus pada hal duniawi. Sampai nggak? Ini terlalu tinggi bahasanya. Jadi dia yang hadir hati itu enggak ada transaksi Pak, enggak ada nilai materinya, enggak ada pikir untung korupsi nimun uang, enggak ada Pak, enggak ada, ya, nah, kelihatan, akhlaknya itu ilahiyah banget itu sifat tatunnya. Zaman sekarang mungkin lama mungkin banyak yang kayak gitu kan, di langit, ya, jadi itu khusyuk Pak. Jadi sadar kita untuk tidak terfokus pada hal duniawi, ya. Yang tidak penting. Fokus dunia boleh, tapi ambil yang ada hak kita dan seperlunya. Itu kata hadis. Makanya kita nggak perlu penting nih. Manusia itu karena dirinya merasa penting, ya, merasa penting, maka dia mementingkan dirinya dengan hal yang tidak penting. Contoh, cari masalah itu nggak tugas gue. Ya urusan keuangannya urusan negara lah. Urusan kita bisa makan gitu. Tapi dalam khalifah nggak bisa itu, ya, dalam konsep khalifah. Jadi ini perlu dimaknai lebih dalam lagi. Kali lagi ya, kesadaran kita untuk tidak terfokus pada hal duniawi itu udah tingkatan pasrah yang bagus, khususnya yang tidak penting.
serta menjaga hati dari sifat sombong, ria, sibuk menilai orang lain. Itu ajaran syariat. Ajaran tasawufnya, jangan terlalu sibuk menilai orang lain. Karena orang lain itu berbuat jahat itu, ya bukan kehendak dirinya. Sepakat Pak? Menggampangkan hidup aja ya. Ya. Habislah kalau hidup kayak gitu dong, dikicuh orang. Enggak Pak. Selanjutnya, seseorang dengan hati yang hadir, jati diri manusia itu kalbunya loh, harus hadir dalam apa aja. Sadari. Jadi sadar itu bukan karena dicubit sakit, bukan karena berpikir, bukan karena melihat, bukan karena berjalan, ya tidak tidur. Hadir hati, Pak. Itu yang sadar tertinggi. Ya. Kadang-kala kita nggak perlu berpikir, kalau hadir hati ada, kita lebih tinggi dari berpikir, Pak. Ya. Ini kurang didalami oleh ulama-ulama sekarang. Itu gunanya kita belajar ilmu tarekat sama tasawuf, yang di tasawuf teori yang ditorekotkan, yang diamalkan. Ya. Orang hidupnya yang selalu hadir hatinya, atau bisa dibahasakan kalau di ritual yang khusyuk, akan selalu bisa bersyukur. Gampang aja bahasanya tuh. Jadi bapak-bapak nggak bisa bersyukur Pak. Mengeluh karena hadir hati tidak ada. Tuh, kurang aja. Benar nggak? Jadi syukur itu tinggi loh. Ambo alhamdulillah lah bersyukur. Dia salah saya yang udah pakai peng baru bersyukur. Ya. Nah, ya, ini penting dulu nih. Ya. Jadi dapat tidak dapat bersyukur aja lah dulu ya. Nah, naik baru ikhlas. Ya. Selalu bisa syukur, naiknya ikhlas. Memandang kebaikan orang lain sebagai hal yang menyenangkan. Ya. Zaman sekarang tuh unik Pak. Orang berbuat baik kita nggak senang, ya, karenanya ada 7 ciri-ciri orang yang hadir hati. Pelajari, ada berapa? 7. Bisa disebut ciri-ciri orang yang kalau di sholat khusyuk ada 7. Kita harus tahu itu. Itu jangan dimusuhi Pak, karena sultan doanya itu bisa dikatakan makbul, ucapannya berbahaya. Kalau dia terjolimi, ada 7 ciri-cirinya. 1, mutasilun daiman ma'allah. Apa Pak? Ciri pertama, mutasilun daiman ma'allah, selalu terhubung dengan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, itu terasa Pak. Orang yang sering kemana saja, kapan saja zikir, kemarin ada dikaji itu. Ya, itu orang yang sudah terhubung dengan Allah. Hati-hati. Dia tidak terlihat itu. Jangan dijolimi. 2. Kita bahas dulu pengertian mutasilun daiman ma'allah ya. Belum kedua nih. Kita urai dulu supaya lebih jelas ya. Kayaknya belum begitu paham ya. Aindama yakunul qalbu muttasilan billahi fa inna kulla syai'in bima fi dalikal alaqatu ma'al akharina saufa yusbihu aktara zamalanan. Ketika hati sudah bertaut dengan Allah, ketika orang itu sering zikir mendekat terus dengan Allah, kan gitu. Segala sesuatu termasuk hubungan dengan sesama manusia akan terasa indah, akan terasa harmonis, akan terasa mudah. Hubungan sosialnya itu orang yang sering zikir. Jadi orang yang zikirnya bermasalah selalu banyak musuh. Paham Pak? Ya, selalu tertipu. Ya, berarti kurang zikirnya tuh. Nah itu dia, matasilun daiman ma'allah, selalu terhubung dengan Allah, itu tanda khusyuk. Maka hidupnya akan indah. Indah kan luas Pak pengertiannya. Segala sesuatu dengan manusia itu lancar saja. Pas kita mau cari jodoh langsung dapat. Ya, seneng aja ngelihat kita. Ya,
Pas kita mau nagih dapat lancar aja gitu. Itu kuncinya orang yang kemana-mana membawa Allah. Beda dengan membawa agama, Pak. Nah, kemana-mana bawa agama lah. Itu berarti tingkatannya di bawah dari membawa Allah. Membawa agama itu ada faktor asbab, sebab duniawi, ya, ada faktor fikih, ada punishment, ketangkep gak? Tangkap ya. Nah, itu tanda pertama orang yang khusyuk. Udah sampai kesimpulannya? Tanda orang khusyuk berarti sering zikir. Kedua, raqaja alal ashaya ilmuhimat. Udah tahu artinya? Fokus pada hal penting, skala prioritas. Itu tanda khusyuk. Pertanyaan yang paling penting apa, Pak, sekarang? Nanti antum di neraka atau di surga itu, Pak. Kan salah pola berpikirnya. Ya, karena sebetulnya hidup nanti kan. Iya kan? Yang paling penting sekarang apa? Nanti kita di neraka atau di surga, betul nggak? Itu paling busuk, paling atas tuh. Kalau itu pasti di surga, ya. Dunia jangan dipikirin dulu. Pokoknya barokah semuanya. Miskin berkah, ya. Kaya berkah, pasti di surga tuh, ya. Nggak banyak musuh, nggak pendendam, gitu ya. Nah, pas pindah tempat di alam barzah pasti nggak disiksa tuh kan, karena pasti kita di surga. Makanya kalau Nabi menjamin sahabatnya, antum pasti masuk surga, waduh keren deh, Nabi nggak bisa bohong, ya. Berarti kita udah tahu tempat kita di surga. Nah, jadi rakaja alal ahsi ilmu himat, fokus pada hal penting, jangan buat jolim, jangan menganiaya orang, jangan menghakkan hak orang, ya. Jangan. Berat ya. Tanda orang khusyuk itu tuh. Yang pertama tadi udah jelas ya. Sering zikir. Kedua, fokus ke hal yang penting. Adhar anta fakira katiranan fi umuri dunya gairil muhimati faqat yaz'aluka tansyallah. Sadar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Bukan gak boleh mikirin duniawi. Ada yang lebih skala prioritas. Yang paling penting, hidup antum di akhirat selamat nggak? Betul? Pasti antum akan hidup nanti di akhirat. Itu terkait iman loh. Pasti, Pak. Pasti. Itu yang kekal. Itu yang fokus kan? Ya bersyukurlah. Yang muda-muda masih fokus ke yang paling prioritas hidup. Nanti urusan di sini itu keadilan Allah loh. Ya. Keadilan Allah loh. Pasti nggak akan jolim Allah. Susah banget di sini, pasti di sana senang. Yang kita inginkan kan gaya berpikir orang Minang. Di sisi senang, di sana juga harus senang. Kerja ringan, gaji harus gede, kan gitu kan? Oh, ya, gitu. Itu boleh. Ya, boleh kayak gitu ya. Mudah-mudahan demikian dong, doain. Ya. Sadar untuk tidak terlalu memikirkan hal duniawi yang tidak penting, yang bisa membuat lalai dari Allah. Fokus kita nggak boleh lalai dari Allah. Fokus kita jangan lalai segala hal dari Allah. Itu tanda-tanda orang khusyuk. Jadi beda nggak pengertian andung memahami orang khusyuk? Khusyuk itu, ya kan gini Pak. Bis katanya, bisnya wah, makrotnya luar biasa ya Pak ya. Wih, khusyuk banget gua dapat imam. Nggak begitu bro, itu justru khusyuk-khusyuan. Ya, hati-hati Pak. Itu bahaya itu yang digitu-gituin tuh. Allah marah loh. Ya, dikhusyuk-khusyuin. Iya, benar nggak? Ada orang yang melihat begitu secara batin jajok Pak. Jajok ya. Apalagi kalau makrotnya nggak benar ya. Ya gini loh. Ada nggak Pak? Wah, setelan rapi. Mau sholat ngadep dulu ke imam. Rata, sap. Wah, buset tuh. Jadi betul.
Ada sunnahnya begitu betul. Tapi orang menyampaikan sesuatu dengan karakter. Sampaiannya benar. Karakternya nggak nyaman. Yang benar tadi jadi salah loh. Betul Pak? Kusuk yang dibuat tuh. Hati-hati Pak, kalau Bapak jadi imam biasa saja. Karena di belakang kita banyak yang mau lebih kusuk dari kita. Paham? Banyak ya? Ya. Natural aja lah. Ya. Nah, insya Allah Pak, nanti aman tuh. Yang ketiga, harus menerima segala ujian. Sanggup? Tanda kusuk harus menerima segala ujian. Sampai Pak? Ikhwan-ikhwan sedang diuji. Nerima? Bohong. Bohong. Buktinya ikhtiar. Aduh, kalau ikhtiar ya nggak boleh ikhtiar ya. Nah, gitu. Iya Pak. Dong. Kamu harus menerima segala ujian. Fayakun laka qalbun wasyun watabitun hatta tatalata bisyabri. Fi majahati syaubati wala tashtaqi. Apa itu? Kok antum banyak bener bahasa langit ya? Enggak, sambil belajar. Mudah-mudahan terangsang untuk belajar bahasa wahyu. Ya. Nah, ini S2 udah bahasa wahyu, belum juga ngelotok tuh bingung pula dia dong. Tantang nih, tahun besok udah bisa bahasa wahyu ya. Bahasa wahyu tuh Pak, bahasa Quran itu ya. Bukan manusia saja yang ngerti. Tahu Pak, bahasa wahyu itu kucing, harimau, semut, cacing ngerti Pak. Apalagi jin. Paham itu, burung, pohon ngerti. Jadi bahasa wahyu itu bahasa makhluk alam semesta. Itu bedanya. Bahasa Quran tuh tahu semua. Makanya jangan khawatir kalau Bapak zikir antum nggak ngerti bahasanya yang lain ngerti. Nggak akan jolim, itu hebatnya kita baca Quran di rumah. Setan kabur kok. Betul Pak. Nah, jadi artinya tadi ya, falyakun tastaqi wala tastagi, memiliki hati yang lapang. Falyakun laka qalbun. Miliki hati yang lapang, lapang dado. Itu nggak bisa diomongin. Itu tanda khusyuk. Memiliki hati yang lapang, tabah, untuk bersabar, harus menerima ujian dalam menghadapi kesulitan khususnya hidup. Dan paling keren, tanda orang khusyuk, nggak ada di mulutnya itu tanda-tanda mengeluh. Ya, nggak ada. Mengeluh berprinsip dosa. Apa Pak? Ya. Jadi robah Pak, rasa sakit itu zikir. Benar Pak? Benar ya. 4. Ada 7 ya, tanda syukur. Pertama, supaya jangan lupa ya, tanda syukur, zikirnya kuat. Kedua, fokus pada hal yang penting. Pasti dunia biasa saja, akhirat diutamakan. Ketiga, menerima segala ujian. Keempat, bersyukur dan ikhlas. Itu tanda khusyuk. Jadi isi cabang dari khusyuk, hadir hati adalah bisa bersyukur, bisa ikhlas. Ya. Ashkurillah daiman ala namihi watrukila syai'in lamardatilah. Selalu berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Apa aja, hilang HP, alhamdulillah. Jangan-jangan HP itu nanti bermasalah. Hilang anak, alhamdulillah. Tanda-tanda anak itu kalau besar nanti beresiko menjadi orang zalim. Apa Pak? Supaya jangan banyak dosa diambil Allah. Betul ya? Nah, jadi meninggal alhamdulillah. Bisa. Seharusnya gitu. Karena Allah yang tahu. Ada kebaikan, ya. Jadi atas nikmat yang merelakan segala sesuatu demi ridha Allah. Ya. Kila syai'in lamardatilah. Betul kan? Tanda khusyuk keempat, bisa bersyukur, naiknya bisa ikhlas.
Tanda ikhlas yang kelima, mencintai kebaikan orang lain. Termasuk berterima kasih. Ya. Contohnya, syaidun an arasyan nasyai, yuti innallah, syaidun an aran nasai, yarkauna wa yabuduna. Kan? Senang melihat orang lain taat kepada Allah. Itu dia. Sok jadi malaikat ente. Sok beragama ente dosa tuh. Seharusnya kan senang. Ya Pak, senang nggak ngeliat orang lain taat? Ada maunya dia ngaji tuh. Padahal nggak boleh Pak. Nggak boleh gitu Pak. Ya, berat ya. Hadir hati khusyuk berat Pak. Berat ya. Seperti senang melihat orang lain sujud dan beribadah. Ya, hormati. Ya, itu nggak bisa dibohongi hati kita. Apalagi kalau dia musuh kita, sok sujud antum, doain gue supaya mati gitu. Udah kacau nih. Itu hati-hati Pak. Itu hal yang sehari-hari aja. Itu 5 tuh, menyintai kebaikan orang lain ya. Keenam, rendah hati. Biasa aja nih rendah hati, kan mesti kita bahas lebih dalam lagi. La ashauru bi anani. Aktaru nabalan ala rakmi minin dirami min kabalil abdidi mainan nas. Bal asharu bil masawliati an-naqlin ma'rifati bisyaklin jaidin. Tidak merasa lebih mulia walaupun dihormati banyak orang. Wih, Pak Aminullah keren kalau ngelukis. Wih, indah, luar biasa. Gadangin dong Pak, nggak bisa Pak. Bapak bisa begitu karena hidayah Allah Pak. Coba ya, benar. Wih, Iwan ganteng nih. Dikejar-kejar cewek, alhamdulillah bisa begitu karena hidayah Allah. Bener nggak? Iwan Aris nih cepet banget dapat S2 berapa bulan kemarin aja, nggak mikir, tahu-tahu bisa aja S2. Alhamdulillah, bukan pinter dia loh. Karena gue waden. Kalau indah den itu selendang Allah tuh. Cilako Pak, diuji duitnya kumaha. Banyak dana macam itu Pak. Hati-hati Pak, jangan waden lu ndak ada tuh. Wawo ju aden. Kacau Pak. Andong paling jajal tuh kalau pakai selendang Allah. Ego itu selendang Allah nggak boleh dipakai. Untuk kita nggak boleh. Antum bisa begini semua karena rahmat Allah. Sampai Pak? Insya Allah Pak. Ya. Jadi nggak ada. Kalau nggak ada rahmat Allah, antum nggak bisa begini nih. Iya. Ya, betul Pak. Sama yang kecil aja bisa mati kuman kok. Ya. Kalau nggak ada rahmat Allah, daya tahan tubuh ambles. Tidak merasa lebih mulia meskipun dihormati orang banyak. Seviral apapun juga, jangan ada perasaan karena kerja gua viral. Banyak orang sekarang. Lihat aja nanti, ambles tuh. Melainkan justru merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmu dengan baik kalau antum viral. Harus disampaikan Pak, harus bagi. Kalau dia dihormati orang banyak karena ilmunya, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya. 7. Ciri-ciri orang khusyuk ada 7. Mencerminkan diri. Cermin diri. Inna toriko ta'alati tanjuru biha ilal khairi fil akharina. Hiya anakasun lil khairil maujudi bidadilika. Cara memandang kebaikan orang lain, kalau kita ingin melihat orang lain kebaikan orang lain adalah cerminan dari kebaikan yang ada dalam diri sendiri. Kalau kita misalnya baik, yang datang baik Pak. Paham? Ya. Kalau awak pamabuk nan datang pamabuk Pak. Kalau nano pamabuk jonan baik sekali-sekali datang. Rasonyo nano. Lama Pak nano Pak, ada asam, ada kacuk, ada pahit. Tapi ajaran Islam nggak bisa begitu karena tauhid.
Kafir bana, musyrik bana, soleh bana, kan gitu. Kok indah dicampur saya. Karena cukup siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kamu kajinya Pak. Salah Pak, salah. Itulah 7 ciri orang yang khusyuk, hadir hati. Jadi terkait dengan akhlak Pak. Nah, ilmui akan bisa khusyuk tuh kalau satu sering zikir. Maka berzikir itu gunanya untuk sholat khusyuk. Betul kan? Untuk bisa sholat khusyuk, sholat paling sempurna. 2, fokus pada hal yang penting, maka bisa khusyuk, perkara akhirat. 3, menerima segala ujian, pasrah, ikhlas. 4, bisa nggak bersyukur, ikhlas dalam hidup, karena Allah campur tangan. 5, mencintai kebaikan orang lain. Iya kan? Senang melihat orang lain taat. 6, rendah hati, rendah tinggi hati. 7, mencerminkan diri, memandang kebaikan orang lain adalah cerminan dari kebaikan yang ada dalam diri sendiri. Sepakat Pak? Udah paham? Itulah ciri tanda orang yang khusyuk. Khusyuk tidak terkait pada sholat saja, khusyuk terkait berhubungan sosial. Hadir hati pakai sifat ini, maka Allah akan memberikan jaminan keamanan dunia wal akhirat. Selesai itu Pak kaji khusyuk. Puasa Senin Kemis supaya bisa khusyuk. Doanya 40.000 kali ya supaya bisa khusyuk. Kalau nggak ngerti ilmu ini yuk kacau. Ya. Karenanya ada 2 jenis cahaya. Perhatiin ya supaya bisa khusyuk. Manusia itu diberi 2 jenis cahaya. Nurin ala nur. Ada di Quran tuh. Manusia itu sekali sama Allah dikasih 2 cahaya. Cahaya dunia pun dikasih di waktu hidup dunia, waktu di alam barzah juga dikasih cahaya. Kalau di akhirat juga dikasih cahaya. Ada 2 jenis cahaya yang mendatangi kolbu. Nih. Kolbu. Ada 2. Ya. Ini tertulis, siapa yang belajar Al-Hikam? Ibnu Athaillah. Tercatat di makalah nomor 204 tuh. Ada 2 cahaya yang masuk ke kolbu. Ya. Al-Hikam menyenai di Quran, bukan karangan Ibnu Athaillah tuh. Di 204 baca tuh Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menjabarkannya. Cahaya pertama, apa dong cahaya pertama? Yang datang hanya sampai kolbu bagian luar aja. Hati, jantung bagian luar cahaya itu. Jadi ibarat lampu di teras Pak. Ya, di teras. Nanti terangnya itu paru-paru, isi paru Pak, tenggorokan. Nah itu nanti terangi. Dalamnya indah. Ya, dalamnya sakit teh. Jadi tarang di luar saja. Itu cahaya bagian luar kolbu. Ya. Ini atribut harus dipahami itu. Campur tangan Allah memberi cahaya itu. Ada orang yang dikasih cahaya bagian luar kolbu. Yang kedua, cahaya yang datang sampai masuk ke inti kolbu, luar dalam masuk. Dalam kolbu itu namanya, ada yang tahu? Lub. Apa? Lub. Itulah tempat rahasia. Itulah tempat ilham. Sampai ke dalam. Orang yang dapat dari luar cahaya dari Allah dan termasuk dapat yang dari dalam, maka kepekaan, pemahaman spiritualnya, agamanya, ruhaninya tinggi. Ilhamnya juga tinggi. Itu dia. Ya. Cahaya yang sampai ke masuk inti kolbu. Orang sekarang menyebutnya lubuk hati, maka disebut lub. Paham ya? Lubuk hati. Karena yang namanya kebenaran ilmiah, epistemologi,
Hingga kalau masuk ke dalam kolbu itu ada dua. Jika cahaya tadi hanya sampai sisi luar kolbu saja, maka umat manusia akan memperhatikan Tuhan, ya, sekaligus dirinya sendiri. Memperhatikan Tuhan juga memperhatikan diri sendiri. Tuhan dia perhatikan, ada yang mesti untung juga. Sampai Pak. Sholat ada yang mesti untung juga. Ada yang rajin sholat. Perbanyak sunat. Supaya dia dapat kalimatus syadiah, penyalan ranca, dan kece Pak. Kama kaji ku kasih itu, memang itu paling gampang. Contohnya, dapat rezeki non halal, umpamanya gitu Pak. Jadi di samping memperhatikan Allah juga memperhatikan diri sendiri. Boleh, nggak dilarang. Itu cahayanya baru sampai teras. Teras kalbu. Ya, itu dia. Ya. Belum ke dalam. Ya, belum sampai lubuk hati. Jadi jika cahaya tadi hanya di luar kolbu saja, maka umat manusia akan memperhatikan Tuhan sekaligus diri sendiri. Memperhatikan dunia juga sekaligus akhirat. Islam kan gitu Pak. Tapi bahayanya yang paling tinggi dunia Pak. Amarah juga Allah tuh. Seharusnya yang paling tinggi secara hadis akhirat. Ambil sedikit saja dunia, kan gitu. Itu dia. Ya, betul Pak? Betul. Banyak mana sedekah Bapak sama makan Bapak Pak? Rokok 35.000 masuk kotak gitu, kalah sama rokok Pak. Aduh, kurang nggak benar juga tuh. Kacau Pak. Kalau Bapak bisa belanja 35.000, rokok yang masukin 50.000 dong. Ya, maka aku tambah-tambah gitu ukurannya. Keadilan Allah dituntut loh. Ya. Jadi jika cahaya tersebut hanya sampai di luar, udah jelas. Memperhatikan Tuhan sekaligus juga memperhatikan diri sendiri, memperhatikan dunia sekaligus juga memperhatikan akhirat. Maka orang yang mendapatkan cahayanya sampai luarnya saja, ya, kadang bersama dirinya, kadang bersama Allah hidupnya. Sampai Pak. Kadang bersama Allah, kadang bersama manusia Pak. Kadangnya nongkrong, ya, di kafe, di tempat biliar. Kadang pula nongkrong di masaji Pak. Sampai Pak? Enggak Pak, asal banyakan di masajinya daripada di kafenya. Boleh Pak? Itu dia. Itu cahaya di mana Pak? Di teras. Ya, enak kayak gini ngajinya kan? Dalam berbuat pun demikian. Yang di luar nih, kadang demi dirinya sendiri, kadang demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal untuk diri nih, ini untuk Allah. Ya, ini untuk Allah katanya. Nah, padahal separuh 3/4 itu awak. Nah, itu dia. Itu cahayanya baru dapat dari teras. Begitu juga terkadang melakukan sesuatu itu demi dunia, terkadang demi akhirat. Hari ini untuk dunia, besok untuk akhirat. Orang macam ini memiliki watak. Orang psikologi ada. Kira-kira orang macam ini wataknya apa? Tidak stabil. Bolak-balik. Di sini nggak ada Pak. Nur cahayanya sudah masuk ke lub semuanya. Luar dapat, dalam dapat. Nggak percaya Bapak? Baca di Al-Hikam tuh, betul nggak? Ikhwan Aris 204 kan? Nah itu dia. Ribuan tahun dia ngarang kayak begini loh Pak. Kalau nggak dijabarkan Al-Hikam tuh repot Pak. Makanya dijabarkan Al-Hikam, baca kitab Al-Hikam tuh repot Pak. Kemana-mana pikiran kita. Ya, maka ada ahli ulama khusus alul mentafsirkan Al-Hikam. Andong ndak pandai, andong nyenek sila. Andong nyenek enak. Ndak boleh takabur Pak. Ya, jadi gini, ya kita lanjutkan dulu nih ya. Karakternya gimana kalau dapat cahaya di teras saja, bagian luar kolbu tidak stabil. Kadang dunia, kadang akhirat. Di sini nggak ada ya, nggak ada ya. Alhamdulillah. Karenanya jika
ilmu tauhid hanya di luar qalbu saja. Oh, kaitkan dengan ilmu tauhid. Tanpa kopi, tanpa mengisi dengan sir Allah. Kalau sir Allah kan diam, Pak. Ini ditekuk. Tanpa itu, maka orangnya tidak stabil juga. Untuk memasukkan ke dalam, yang luar ini harus ribuan diselesaikan dulu, Pak. Tahu nggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cahaya nafi isbat. Paham, Pak? Belum ke cahaya dalam. Paham? Paham ya? Nah, itu dia. Jadi dengan begitu, karena jika ilmu tauhid hanya di luar kalbu saja, maka umat manusia memperhitungkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus dirinya dalam mengingat Allah. Ya? Memperhitungkan dunia sekaligus akhirat juga. Jadi kadang memikirkan dirinya, kadang memikirkan agamanya dalam dia berzikir thayyibah. Ya kan? Tuh. Sedangkan jika cahaya, ini masuk yang kedua nih. Ya, jika cahaya sudah masuk ke relung kolbu, baik di luar maupun di dalam, maka yang ada hanya satu saja. Apa, Pak? Mencintai Allah saja. Itu disebut hubullah. Yang lain gak cinta. Amanah, istri amanah. Ya, betul. Anak jangan dicintai banget, karena cinta kita hanya mutlak kepada Allah. Derajat itu Rasul, baru orang Muslim. Gitu, Pak. Cinta antum kemana? Ayo. Ini yang gawat cintanya ini ke mobil Avanza kaca juga nih. Ya. Yang paling gawat ke Wowo, Pak. Kasih telur, Pak. Disabunin untuk dapat. Wowo tahu, Pak? Untuk berburu, Pak. Dia sendiri nggak cinta, mandinya nggak tentu, Pak. Ada kayak gitu nggak, Pak? Woi, giginya tinggi banget, Wowo itu ya. Anak bini nggak dikasih, dosanya naudzubillah, Pak. Maaf, Pak. Anda bukan ya. Jadi perlu dipahami lah ya. Disitulah letak cinta, ya. Jadi kalau sudah ke dalam pasti hubullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan melirik ke siapapun. Semuanya sedekah untuk Allah. Ya. Bekerja untuk Allah, nikah untuk Allah. Sanggup? Berat, Pak. Berat. Anda hanya menunjukin. Ini sudah wilayah kewalian. Ya. Ini jarang kecuali para wali Allah yang diberi hidayah. Ketingkatan cahaya yang sudah masuk ke kolbu paling dalam. Paham? Paham ya. Nah. Hal yang ideal. Cahaya itu gimana? Enggak bisa langsung ke dalam, Pak. Dimulai dari luar dulu. Sampai ya. Tapi jangan di luar keterusan. Harus masuk sampai ke dalam. Kalau kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, beri cahaya di dalam. Betul? Ya. Nah, gini. Ideal dan benar tentulah cahaya yang benar-benar masuk ke dalam kolbu itu yang paling benar, sempurna. Hingga relungnya. Kolbu atau bahasa awamnya apa, Pak? Hati. Apa? Hati. Ya, yang tidak ada di sana apa atau siapapun kecuali Allah. Makanya jangan diisi dengan selain Allah. Bermasalah hidup antum, hati antum, mobil gores dimasukin ke hati. Dimarahin bini, masukin hati. Allah marah. Maka terkontaminasi nafs, pikiran, prasangka. Betul nggak? Jadi jangan dimasukin ke hati. Itu gunanya la ilaha illallah. Gampang ya? Nah, gampang ya. Orang ini tidak mencintai siapapun kecuali Allah.
Kalau sudah masuk ke dalam, orang yang level cahayanya baru sampai luar, ya, yang baru sampai luar Pak, ya, itu disebut cahaya zahir. Ngomongnya gimana? Aku sedekahkan ke panti yatim karena Allah, uangku yang kuberikan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Benar kan? Ada salahnya nggak? Itu kebaca loh orang makrifat. Berarti masih ada aku, uangku. Ayo. Berarti uangku. Aku sedekahkan ke panti yatim karena Allah. Ada akunya? Nah, uangku yang kuberikan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Masih ada akunya? Nggak bisa dibohongin, Pak. Ya? Jangan buka rahasia ini ya. Kalau masih ada aku, berarti separuhmu untuk karena aku. Gitu. Ya. Di sana dan uangku. Betul? Usahaku. Betul? Psikologinya gitu. Menandakan masih ada rasa memiliki. Sepakat? Masih ada rasa memiliki. Sedekah tidak boleh ada rasa memiliki. Berat gak Pak? Berat ya. Demikian juga dengan kalimat sholatku. Belum benar. Belum sampai ke dalam qalbu cahaya itu. Puasaku ada di Quran, nggak salah. Itu maqamat awal. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, benar tuh. Tapi belum sampai puncak makrifat. Karena masih ada aku. Berarti masih memiliki karena aku sholat. Bukan karena Allah. Maka disebut bahasa ma'rifat masih wallah, serba Allah. Begini konsepnya. Ya. Tunjukin ini main rasa, mainan kolbu. Hal itu dibenarkan, ucapan itu ada di Quran. Ya. Uangku, sholatku, ibadahku, betul? Betul kan? Nah, namun jika cahaya itu sudah masuk ke dalam kolbu, orang itu dalam rasa ngomongnya gini. Ini uang milik Allah. Aku sholat karena Allah. Aku sakit Allah karena berkehendak aku sakit. Sampai Pak? Ya. Dan kuberikan ke panti yatim karena perintah Allah. Keren gak? Ada firman itu. Antum memberi sedekah kepada yatim bukan karena uangku, tapi karena perintah Allah. Tanamkan tuh. Itu hadir hati antum tuh. Itu konsep fikih itu dalam konsep ruhani berbeda dengan syar'i. Ya, berbeda. Salatku pun itu karena hidayah dari Allah. Betul. Salat saya ini seharusnya begitu. Salat saya ini karena hidayah Allah, betul kan? Kalau nggak ada hidayah Allah bisa nggak antum salat? Nggak. Dan salat itu pun dilakukan demi Allah karena perintah. Buktinya mana? Baca deh Al-Mu'min ayat 1-2. Ada yang baca ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk diri. Ya. Qad aflahal mu'minun ala jinahum fi salatihim kasyi'un. Ayo. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, hadir hatinya. Bukan karena saya sholat. Jadi kalau antum ingin hadir hati, ingin sholatnya khusyuk, jangan merasa antum sholat karena saya bisa sholat, karena saya pinter, karena saya pengen surga neraka. Jangan, karena Allah memberi hidayah, bisa khusyuk. Bayangin Pak, ini kan harus dijelasin Pak. Dapat di luar nggak Pak? Ayat tadi menunjukkan bahwa kehadiran hati, kekhusyuan adalah ciri utama orang yang beriman saat sholat, bukan sekedar gerakan fisik. Lawan dari hadir hati
Lu lawan dari khusyuk ada di Quran lu. Lalai, bukan bodoh. Sifat manusia diberikan pelupa dan lalai. Jadi natural, khusyuk itu berat. Karena kita dikasih lawannya, lalai. Ya? Palupo, betul Pak? Ya? Dasarnya mana? Dibaca Iwan sekarang, Al-Araf ayat 205. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ini ritual sholat, bukan majelis zikir. Nggak boleh teriak-teriak kalau sholat, nggak boleh Pak. Jadi ingat Rabbmu dalam hatimu. Jadi yang di hati itu ingatnya Allah, yang diucapkan itu tuntunan sholat. Sampai Pak, itu akan hidup sendiri Allahnya itu. Kalau kita terlatih dengan zikir, nafi, isbat atau zikrullah. Percaya Pak? Tidak akan hidup sholat antum, hati antum kalau penerangannya belum masuk dengan cara ikhtiar, nafi, isbat. Paham nggak? Nah, itu dia. Itu khusyuk. Ya. Jadi kemudian timbulkan di bijauki rasa. Hati dengan rasa beda. Di rasa itu yang ditimbulkan apa? Takut, khasyah. Baik waktu sholat maupun tidak, waktu pagi dan petang. Timbulkan takut itu bukan pada ritual saja, tahu nggak? Termasuk setelah sholat. Bijauki itu letaknya di dalam ritual maupun di luar ritual. Ketangkap bahasanya. Takut terus timbul supaya akhlak antum beres. Ya. Tidak akan berbuat dolim. Ini penjelasannya ya. Memang khusyuk ini harus dijelaskan Pak, bukan dihafalin, ditaklimi. Kadangkala kalau nggak face to face begini Pak, berhadapan dengan membaca buku juga nggak akan terima. Kayak anak kecil kalau belajar main-main aja, padahal dia ngerti tapi main-main aja, cuek, tuh Pak, nggak masuk ke hati, sama. Ya. Dengan tidak mengeraskan suara. Ya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah, lalai. Betul kan? Berarti lalai itu yang tadi tuh di atasnya itu nggak pernah dilakukan. Orang sekarang sering melakukan gitu nggak dalam sholat. Makanya sering sholat itu tidak ngerti bacaan, nggak hidup. Memang ada metode khusyuk dengan harus tahu apa yang diucapkan, betul. Tapi kalau hati kita nggak hadir, ya.
nggak paham ilmu hadir hati, ya susah juga walaupun kita ngerti ayat. Sama anak kecil, sama cuek juga. Harus timbul ada rasa takut, mengagungkan Allah karena kekuatan Allah. Harus timbul itu. Nah, itu dia Pak. Di ayat sebelumnya ya, coba perhatikan, diturunkan dulu. Kita akan paham orang yang khusyuk nih. Waktu membaca Al-Quran, kelihatan tuh. Ada orang baca Quran harus khusyuk. Antum yang mendengarkan harus khusyuk, yang membaca pun akan khusyuk. Coba yang membaca, antum gak khusyuk, yang membaca keganggu tuh. Tuh, atau dia tuh. Coba dibaca Quran sebelumnya 204. Coba itu sebelumnya. Kalau nggak salah 204 tuh. وَإِذَا dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ini ya Pak, Bapak ada yang baca Quran di mana saja, kapan saja Bapak sedang berjalan, Bapak berhenti dulu. Seandainya terdesak, ya Allah maafkan saya tidak mendengar firman-Mu. Paham? Izin. Itu adab. Jadi kalau ada baca Quran masih main HP, celaka tuh. Itu bukan ayat surat. Itu wahyu, Bro. Hati-hati, Pak. Anak kecil baca Quran, Pak. Bapak harus menghormatinya loh. Tuh. Makanya orang dulu tuh benar-benar luar biasa adabnya Quran. Dicium, diangkat, junjung. Sekarang ada nggak, Pak? Megang aja nggak berani. Karena kita nggak mengarani Quran, kekuatan Quran juga kabur, tuh nggak Pak? Nggak jadi jimat, itu dia. Makanya antum buktinya gini, ada Quran sobek Pak, orang dulu tuh, ini kan banyak yang sobek nih, ya, ada yang sobek. Pahala tertinggi itu bukan keselamatan orang, dirawat juga udah pahala tertinggi Pak. Bayangin Pak, Bapak ketemu sobekan Quran di jalan Pak, itu wahyu loh. Bapak harus bakar. Karena nggak mungkin disambung kemana sambungnya, harus dihilangkan, tidak boleh jadi rendah. Adabnya begitu Pak. Kalau antum ingin khusyuk, salah satu khusyuk begitu, untuk bisa khusyuk. Kebayang nggak Pak? Harus dijelaskan. Ini kan jarang disampaikan. Ayat tadi itu ya, itu kan menekankan bahwa mendengarkan Al-Quran harus dilakukan serius, diperhatikan, dan penuh perhatian. Jadi bukan sekedar mendengar suara. Bukan. Ingat, itu wahyu. Karena hal itu adalah momen spiritual tertinggi. Jangankan Allah, antum sedang jalan diperdengarkan surat Al-Quran. Sekarang tanya nih Pak ya. Antum nanya nih ya, orang yang diberi hidayah tinggi Pak, pergi ke hutan, nggak ada masjid, bapak-bapak mendengar Al-Quran, suara Al-Quran, pernah nggak? Ayo. Berarti tandanya bapak ini nggak peka. Tanaman aja zikir kok. Betul kan Pak? Ya. Antum nggak ngaji sampai situ dulu. Ya. Tapi antum jelaskan dulu khusyuk itu gimana, hadir hati itu gimana. Ya. Jadi bukan hanya sekadar lahiriah aja mendengarkan begitu, enggak. Makanya antum adalah gergetan kalau ada baca Al-Quran ya. Itu di atas zikir. Baca Al-Quran itu di atas zikir. Sampai enggak? Zikir itu kok serius. Adabnya luar biasa, harus baca Al-Quran ya. Bahkan orang baca Al-Quran nggak boleh masuk orang Pak.
Berobat dulu kalau ada baca Quran diam Pak. Sampai Pak. Begitu menghargai Sultan Quran. Karena itu Allah berbicara. Sekali lagi, itu bukan ucapan biasa, itu Allah berbicara. Bukan hanya sekedar lahiriah pendengaran, bukan. Coba di Taha ayat 14, Iqra Iwan. Taha. Itu prinsipnya tuh, menunjukkan Quran itu luar biasa banget. Ini anu tanaman akidah. Jadi kalau ada Quran di rumah, jangan ditumpuk ya. Jangan disamakan dengan buku-buku lain, sendiri Pak. Sampai Pak? Jangan dicampur aduk, muliakan, tinggikan. Sampai balik. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Paham nggak kaitannya dengan ayat tadi? Kenapa antum sambung? Ayat ini ada tafsirnya. Quran itu sesungguhnya Allah. Dia berbicara. Jadi Allah itu dekat Pak. Allah itu ada di rumah-rumah Pak. Bukan Allah itu sama dengan fisik jauharnya. Quran bukan begitu. Kapasitas pecahan dari Allah, kekuatan Allah ada di Quran. Hargailah. Ya. Hargai Pak di rumah. Kalau ingin berkah hidup, hargai Al-Quran. Hargai waktu kita menegakkan sholat. Berarti di tempat sholat itu harus sebaiknya ada Quran. Sampai Pak? Nah. Bukan arti kata dipajang bro. Ya. Alif lam mim aja itu hitungannya gede Pak. Per huruf. Bukan per kalimat, per huruf. Banyak hadis tuh. Jadi penjelasan di Toha ini gini nih. Secara langsung memerintahkan untuk mendirikan sholat. Ya. Baca Quran, tidak sholat bohong. Mendirikan sholat itu sempurna. Sholat itu sebenarnya ritual Pak, kalau bahasanya. Tapi pas mendirikan, sesudah sholat. Dirikan sesudah sholat. Beramal seperti apa yang ditunjukkan oleh Quran. Aplikasi kita sholat itu setelah sholat. Orang yang pinter akan berbuat begini. Hari ini planning kita sampai asar itu apa menurut Al-Quran? Itu yang dibaca Pak. Itu yang diaplikasikan. Di Quran kan sempurna Pak. Ada ayat dagang, ada ayat perintah, betul? Ada ayat tafakur. Wah itu berat. Berat Pak. Dirikan sholat, aplikasinya setelah sholat. Sebagai sarana supaya antum bersosialisasi, Allah dekat. Memberi petunjuk. Itu yang disebut sudah sampai loop. Berarti sholat harus dilakukan dengan hati yang mengingat, menyadari kebesaran Allah. Kalau ditanya dasarnya mana yang harus disampaikan? Al-Hadid. Ayat 16 mencintai Allah tuh. 16 Al-Hadid. Ikhwan. Alam yang Alam
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kebenaran dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Andung bermohon kepada Allah, wabil khusus jemaah di sini, jangan sampai di akhir zaman ini termasuk fasik. Fasik itu adalah cuek dengan Quran, nggak mau mendengarkan. Ya. Khusus bagi orang yang merasa beriman ya, nggak tunduk hati kita mengingat Allah, betul, nggak hadir hati kita. Kebenaran itu ditunjukkan di Al-Quran. Perbanyak zikir. Insya Allah dengan baca Quran, salah satu amalan, insya Allah sholat antum bisa khusyuk. Ya. Jangan sampai seperti umat sebelumnya. Ya. Diingatkan kan? Dibacakan ayat-ayat Zabur, Taurat atau sebelumnya. Bahkan ada yang Quran, tapi hati kok makin keras. Berarti nggak ngerti ilmunya. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Kan gak enak disebut begitu, Pak. Jadi penjelasan ayat ini, kalau Allah meridhoi, ya, coba tafsirkan ya. Itu kan pengingat untuk kita, umat akhir zaman. Agar umat beriman, kita ini umat beriman. Hadirkan hati sepenuhnya dalam ibadah. Khusyuk, khusyuk, khusyuk. Karena sudah saatnya untuk khusyuk mengingat Allah saat sekarang. Jadi khusyuk itu nggak bisa diteorikan, dijelaskan. Tunduk pada kebenaran Al-Quran, baca Quran. Karenanya untuk memperdalam sambil tutup kaji, dalil hadir hati dan khusyuk. Dalilnya ya. Terdapat 12 nasihat untuk kalbu dulu. Antum nasihatin dulu ya, 12 ya. Kita harus renungkan nih. Hati kita beri nasihat ya. Itu dari Quran semuanya sebetulnya. Cara terbaik agar bisa khusyuk, ikhwan akhwat yang andung sayangi. Ya, khusyuk ini berat. Ya. Kita tidak mudah sakit hati karena orang lain. Jangan sakit hati karena makhluk. Antum bisa khusyuk. Kemana nih larinya? Gitu aja. Nggak boleh dendam. Nah. Jangan-jangan orang menjalimi kita ke perintah Allah kan, untuk memuji kita Pak. Itu satu. Antum bisa khusyuk. Karena orang lain caranya dengan selalu merasa caranya bahwa kita bukan siapa-siapa. Sampai Pak? Saya bukan siapa-siapa, nggak apa-apa dihina. Sampai Pak? Bisa khusyuk. Yang kedua, cara kedua bisa khusyuk. Khusyuk Allah akan mengabulkan doa kita ketika sudah siap. Tanamkan tuh keyakinan tuh. Permohonan kita itu, ya, antum akan bisa khusyuk tuh. Kalau kita sudah siap. Bapak dikasih air sama orang, persiapan bapak apa? Indah langsung kemuncung Pak, galeh. Ada nggak galehnya? Sampai Pak. Jadi jangan paksa. Nggak ada di andong itu sekali rapalan simsalabim berhasil, nggak ada bisa. Bapak harus mempersiapkan ikhtiar, doa, permohonan, sabar. Kalau hak kita nggak lari Pak, air itu untuk kita. Kita udah siap nggak nerima gelasnya Pak? Tahu Pak? Ya, itu dia tuh.
Antum bisa khusyuk kalau berpikiran kayak begitu. Mahal banget nih ngaji nih, dijelasin sampai sini deh. Perkara khusyuk yuk. Ya. Kalau antum bermohon, sudah siap nggak kita? Ya. Kalau sudah siap baru dikasih. Bukan ketika kita menginginkannya. Bukan karena kita menginginkannya. Persiapan kita yang dihitung oleh Allah. Paham? Paham ya? Lu. Ketiga, pengen bisa khusyuk. Tak masalah saat ini kamu miskin. Nggak masalah. Bisa jadi itu alasan Allah untuk membawamu ke surganya. Bisa khusyuk antum kalau begitu. Sampai Pak. Jangan berpikir lagi, nggak masalah saya mabok. Ya. Nggak masalah saya jolim. Karena saya ada korin, cilaka orang tuh. Hati-hati Pak, ya, jangan salah persepsi. Bisa khusyuk itu nggak masalah kita fakir. Bisa jadi itu alasan Allah untuk membawa kita ke surganya. Paham Pak? Bisa khusyuk antum. Keempat, Nabi saja kalau keluar dari masalah, ini udah keluar nih dari masalah, satu, beliau dapat masalah baru Pak. Nggak ada doa berhenti masalah, nggak ada selama antum ba'ango. Setuju Pak? Jadi jangan minta doa menyelesaikan masalah, kuatkan masalah. Itu yang benar. Jadi kalau berdoa yang diminta, kuatkan masalah. Bapak dapat duit, selesai uang, dapat istri, ada masalah nggak Pak? Kalau antum dikuatkan masalah nggak akan cerai Pak, nggak akan uang itu dijadikan hal yang jelek. Paham Pak? Itu dia tuh. Nabi aja selesai masalah dikasih masalah lagi. Lah kita maunya bebas dari masalah kan aneh. Ambo masih ada masalah, ingin bebas dari masalah. Salah nggak omongan kayak itu Pak? Jangan hidup di sini, mati aja lagi. Gitu. Kok vulgar dong bahasanya? Kan benar yang lu sampaikan tuh. Betul kan? Ya tidak bisa kayak gitu bro. Nggak ada doa bebas masalah, nggak ada. Hati-hati belajar ilmu motivasi Pak. Bebas masalah dari mana? Enak aja, betul Pak? Nggak ada Pak. Oh, orang mau beol aja dikasih masalah sakit dulu perut. Kalau enggak Pak, tahu-tahu berusut di celana kan? Apa ngomong? Iya. Kelima, pengen bisa khusyuk. Allah akan mengganti semua luka. Luka itu diganti sama Allah loh, yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Jadi kalau antum terjolimi, luka, dirugikan Allah, nggak bisa antum ngambil haknya walaupun ada perintah. Ya. Kuncinya apa Pak? Halo? Antum akan diberi bahagia kalau antum ikhlas. Yang tak terduga bahkan lebih. Yakin gak tuh? Nah tuh, keenam. Pengen bisa khusyuk? Hidup di dunia adalah kenikmatan luar biasa bro. Benar. Banyak. Pengen hidup lagi Pak. Luar biasa nikmat tuh. Yang diinginkan. Khususnya orang yang sudah mati. Bener gak Pak? Banyak orang nangis gak orang di kuburan ingin hidup lagi? Ya mumpung masih hidup, jangan rusak. Bisa khusyuk antum tuh. Insya Allah antum bisa khusyuk kalau pola berpikir begitu. Ketujuh, orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri tidak akan bisa khusyuk. Kenali nafsu kamu. Saya ini orang lalai. Sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Setuju Pak? Setuju? Kalau berpikir kayak gitu susah khusyuk. 8. Hidup yang dibuat susah bro. Nah ini jangan kayak Iwan kita ini, John nyaman aja. Ada Iwan kita yang John nyaman. Pasrah jalan dong. Pasrah lalu, sholat, makan, ya embek juga bisa kayak gitu. John nyaman nggak bisa kayak gitu. Hidup jangan dibuat sulit, pengertiannya positif.
Benar. Tidak usah risau. Benar. Jangan terlalu dirisauin. Risau ada. Tidak menjadi apapun tidak masalah, bro. Allah udah ngukur. Wah, saya belum berhasil karena belum jadi presiden. Kamal harinya. Udah nikmati hari ini. Justru bisa sembunyi dari perhatian banyak orang, malah lebih enak hidup antum. Itu malamat. Enak antum nih. Kalau diperhatikan misalnya viral se-Indonesia, susah antum hidup di sini, nggak ngaji. Percaya nggak Pak? Bersyukur nggak Pak? Ya, punya ukuran Pak. Beruntung kita. Itu yang disebut hidayah. 9. Allah dapat mengubah situasi paling putus asa. Seputus asa antum bisa dirubah sama Allah. Yakin nggak? Ya. Menjadi momen terbaik dalam hidup kita. Yakini itu. Makanya nggak boleh putus asa. Diuji dengan putus asa tinggi, yakini bisa berubah sebentar. Kalau itu timbul bisa kusuk antum, bisa hadir hati antum. 10. Jadilah sosok laki-laki yang berakhlak baik, karena kita imamul. Kita imam, kita khalifah. Tolong, di sini banyak laki-laki. Walaupun kita belum amanah, belum punya amanah, jadi imam terbaik. Agar kelak kalau putri kamu punya putri, punya padusi, mendapat pertanyaan orang lain nih, dia tipe suami adik idaman kamu seperti apa? Tanpa ragu anak bapak ini akan ngomong gimana? Kira-kira seperti ayahku. Sampai kan? Itu terkait amanah, bisa khusyuk antum kalau disebut begitu oleh anaknya. Seperti ayahku, termasuk syarat khusyuk. Ayo, kemana-mana syarat khusyuk Pak, di buku. Terkait akhlak. 11. Kamu akan sakit karena gesekan sosial. Benar? Biasa hidup tuh. Kenapa dibuat sakit? Aneh. Namanya hidup, gesekan sosial pasti ada kan? Yang bergesek itu panas Pak. Supaya antum tidak nyaman dengan manusia, sehingga kembali ke Allah, itu maksudnya. Tahu nggak? Antum dikasih gesekan sama orang lain supaya antum ngadu ke Allah, bukan ngadu ke orang lain, bacaka, adu domba namanya itu. Gimana nih? Kembali sadar bahwa membuat semua manusia ridho adalah hal mustahil. Nggak mungkin manusia itu menjadi ridho, itu hal mustahil. Ridho manusia nggak ada. Sepakat? Terakhir, pengen bisa khusyuk, lu ngajarin nih. Ya. Kalau selama hidup antum sejak lahir hingga sampai saat ini sudah diberi Allah banyak kemudahan, hitung. Banyak nggak kemudahannya Pak? Banyak Kak? Hah? Dalam menjalani hidup bisa dihitung nggak? Enggak kemudahannya. Perbandingan dengan kesusahan banyak mana? Adil dong. Banyak kemudahan Pak. Lalu kenapa kamu merasa tidak yakin bahwa Allah pasti bisa memberimu kemudahan di sisa hidup kamu? Yakin? Ke depan kamu, walaupun udah tua, bisa pula Allah membuat kemudahan, benar kan? Insya Allah dengan 12 terkait akhlak, amalan kita hadir hati, khusyuk dalam sholat, insya Allah bisa. Berat Pak? Ini kan harus diterangkan, karakternya harus begitu. Jadi kesimpulannya, kalau ke-12 nasihat kolbu itu sudah bisa dirasakan di hati antum, baca aja nanti kolbun antum, insya Allah sholat khusyuk akan mudah antum amalkan. Karenanya dalil Al-Quran itu ada 6 supaya dicintai Allah. 6 di Quran itu perkara khusyuk hadir hati. Mewujudkannya khususnya sholat khusyuk. Sholat dalam keadaan khusyuk, ya, ini syariat, merupakan anjuran agama Islam kepada umatnya. Tidak wajib.
Sampai Pak? Khusyuk tidak wajib. Sunnah itu. Karena banyak ulama pun bisa nggak khusyuk. Contoh ada gampo bisa kabur Pak. Maaf. Sholat wajib khusyuk. Enggak begitu. Anjuran. Maka dipelajari. Ya. Khusyuk itu anjuran agama Islam kepada umatnya dari Nabi. Karenanya tidak sekedar mengerjakan sholat sampai titik mulia, usahakan bisa khusyuk. Maka khusyuk susah. Umat Islam itu diminta untuk mendirikan ibadah sholat dengan khusyuk. Kalau menegakkan setelah sholat. Mendirikan, menegakkan sama saja. Jadi orang berakhlak sholat itu setelah sholat. Ya gimana tuh? Kalau sholat akhlaknya kacau. Ya. Jadi lebih dalamnya apakah khusyuk itu? Khusyuk jelas suatu keadaan hati seorang berupa ketenangan, ketundukan, rasa takut, kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermakomat ihsan. Hal ini nanti memunculkan sikap dalam bentuk fisik. Orang sering khusyuk baik itu dalam ritual maupun dalam kehidupan hadirati, serius, fokus, berpikir akhirat, bukan meninggalkan dunia, baik berupa ketundukan, kerendahan hati, menundukkan pandangannya, fisiknya, merendahkan suara. Antum tidak akan sembarangan melihat sesuatu yang akan merusak diri antum. Suara antum akan antum setel. Khusyuk dalam sholat juga membuat pikiran orang tersebut hanya tertuju kepada Allah. Dan tertuju kepada yang dibacanya. Jadi idealnya dalam sholat khusyuk umat Islam melupakan segala hal yang selain Allah atau yang terkait dengan dunia. Dengan demikian ia benar-benar tenggelam bersama Allah. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran agar umat Islam mengerjakan sholat dalam keadaan khusyuk. Karenanya Allah berfirman, kira-kira Al-Baqarah Pak 45. Prinsipnya begitu. Ada aturan, ada runo. Ikra Iwan. Ini menyimpulkan dari amalan Pak, dari khusyuk. Walaupun semuanya dipentingkan akhlak khusyuk ya, tapi menyimpulkan amalan. Jadi tahu amalan Bapak di khusyuk ini apa sih? Dibaca. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Fastainu bisobri wassalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sholat jadi sabar? Karena sulit dapat khusyuk Pak. Kalau belum dapat khusyuk, sabar terus sholat. Yang penting jangan tinggalkan, karena itu wajib. Sampai Pak? Itu dia tuh. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah di sini amalan khusyuk ya. Amalan khusyuk itu dimaktubkan, ada petunjuknya ya di Al-Baqarah nih. Ya. Ayat 238. Baca. Peliharalah segala sholatmu dan
karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Ini untuk bisa khusyuk, ya, pelihara semua sholat yang 5, ya, khususnya sholat wusta. Bisa khusyuk antum, diperkecil, tapi harus dipelihara yang 5, tepat waktu, tapi jangan lupa lebih wabil khusus gitu, wusta. Pertanyaannya nih, Iwan dari Win, udah sampai tasawuf kan? Wusta itu apa? Supaya bisa khusyuk. Ayo, tanya. Ini interaksi. Jangan Pak Amin sama Iwan Munda, jangan. Sulit nih. Kira-kira apa tuh sholat wusta? Ulama aja beda pendapat. Yang khusus tuh supaya bisa khusyuk, hadirati. Insya Allah bisa Pak. Ya, gini, kalau ada yang bertanya, apa itu sholat wusta? Nah, kan itu. Untuk bisa khusyuk. Sholat wusta ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi Anda beresin dulu nih, ya. Insya Allah paham nanti. Mengenai sholat wusta, Iwan Ahwat, ya, gini nih, mayoritas ulama, kebanyakan ulama, jumhur ulama bahasanya gitu, ya, menafsirkannya begini, yang kuat nih, ya, sholat asar dan subuh, bukan asar aja. Prioritaskan, jangan ditinggal tepat waktu. Itu asar dan subuh. Bila perlu berjamaah. Kenapa? Kenapa? Pindah waktu. Asar dari siang ke malam, subuh dari malam ke siang. Nah, bisa khusyuk tuh. Prioritaskan itu, jangan ditinggalkan. Bila perlu, jangan bisa kode. Paham? Paham ya? Tepat waktu asar prioritaskan. Saya mesti sudah ada di sejadah. Insya Allah bisa khusyuk. Karena kunci khusyuk itu kehidupan dunia wal akhirat, keren tuh. Aman tuh. Paham ya Pak Amin ya? Asar dan subuh itu wusta. Jumhur ulama ada menyebutkannya asar saja, ya. Tapi ada hadis Nabi Syahih, man haja ala salataini, ya, as-subha wal asri. Subha itu subuh dan asar. Dakhalal jannah. Barang siapa yang menjaga 2 sholat, yaitu subuh dan asar, maka akan dapat jannah, surga. Surga itu enggak akhirat aja, dunia juga dapat kesenangan. Paham? Itulah yang hadir hati. Itulah yang bisa khusyuk. Tuh, hadis ini soalnya nih, Bukhari Muslim. Jadi perlu dipahami, diilmui. Khusyuk tadi kan, ada ritualnya kan. Tapi di sini kan dijelaskan pula di ayat tadi, pelihara semua sholat. Wabil khusus asar dan subuh. Kenapa? Karena 2 perbedaan waktu. Makanya orang-orang dulu pas asar udah mau nguning mau maghrib, anak-anak suruh masuk. Benar gak? Itu dia. Sampai Pak? Seseorang dikatakan khusyuk jika memenuhi kriterianya jelas. Hudur qalbi. 1. Ada 6 kriterianya. Hudur qalbi, hadir hati. 2. Tafahumul ma'ani, memahami arti yang dikatakan sedang kita lakukan dalam bacaan. Itu teori. Yang 3, al-ijlal wa ta'zim, maknanya ada rasa mengagungkan, memuliakan kepada Allah, tidak menyepelekan. Ya. Yang 4, al-ijlal wa ta'zim ma'al haibah, ya. Rasa memuliakan, mengagungkan Allah dalam sholat harus ada, diiringi dengan rasa kewibawaan Allah, haibah. Timbul rasa takut, ya, pada sholat bisa khusyuk. 5 itu karakternya ar-raza, berarti
kuatnya harapan di sholat itu diterima sama Allah. Timbulkan harap bahwa sholat kita diterima oleh Allah. Keenam karakternya, supaya Allah mencintai. Hayya, hadirkan rasa malu dalam sholat. Kalau antum gak sholat, kalau antum telat sholat, kalau antum gak tahu khusyuk sholat, prioritas sholat, bacaan sholat, malulah. Malu itu penting. Keenam kriteria itu tanda-tanda antum udah sampai ke titik khusyuk. Mudah-mudahan antum doakan semua bisa mencapai titik khusyuk. Dengan demikian Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat maupun dalam beramal. Kepada sesama manusia, ya berbuat baik, menjadi hadir hati, dan karena ngerti ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung ke bab 2 masih terkait ini, kita dalami lagi, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.